Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, Ibu dapat menyampaikan atau menjelaskan materi awal kita di kelas 8. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, untuk kesempatan pertama ini, alangkah baiknya jika Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Heni Anggraini, mengampu mata pelajaran matematika. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Di subbabnya ini ada dua, yaitu pola bilangan dan yang kedua konfigurasi objek. Di 1.1 di sini dijelaskan tentang penemu segitiga Pascal. Jadi kan kalian punya buku paket dari sekolah. Di situ ada sudah jelas sekali tentang penemu segitiga Pascal. Bisa kalian baca di rumah untuk mempermudah. Jadi penemu segitiga Pascal itu adalah siapa anak-anak? Ya, jadi yang diunggah oleh segitiga Pascal itu adalah yang diunggah oleh ilmuwan dan matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai dengan 1662. Di titik 1.2 mengenal pola bilangan. Jadi pola bilangan ini adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Di 1.3 ada ragam pola bilangan. 1.3.1 pola bilangan persegi. Jadi ragam pola bilangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan ada lagi yang keempat, ketiga, yang sekarang keempat ada pola bilangan bertingkat namanya. Untuk pola bilangan persegi, ini adalah suatu bangun datar yang seluruh isinya memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu juga dengan penulisan pola bilangan yang mengikuti pola persegi. Seluruh nokta akan digambarkan dengan menggunakan jumlah yang sama. Ini titik-titik ini kita sebut dengan nokta. Jadi jangan titik-titik, ini ada bahasanya lagi namanya nokta. Ini adalah nokta 1, di sini nokta 4, jadi ada lagi nokta 9, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini ada nokta 16, ada nokta 25. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama, nokta 1 mewakili bilangan 1, yakni 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini gambarnya ada 1. Yang B, di sini ada 4 nokta mewakili bilangan 4, yakni 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi dia bentuknya persegi seperti ini. Gimana? Jelas? Oke, selanjutnya yang C. Di sini ada 9 nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mewakili bilangan 9, yakni 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini bentuknya persegi. Yang D, sini ada 16 nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini mewakili bilangan 16, yakni 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi bentuknya juga persegi. Dari vertikalnya dia 4 dan horizontalnya 4. Jadi dia bentuk persegi. Jadi jangan di sini
4, nanti ke bawah dia 4, terus ke samping dia 5. Nanti dia bukan persegi lagi bentuknya. Apabila kita lanjutkan, maka bilangan-bilangan yang digambarkan untuk mengikuti pola persegi diantaranya yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya. Jadi pola-pola ini maksudnya kalau kita mau buat pola persegi, dia harus sesuai dengan angka-angka bilangan ini. 1 itu bisa dibilang pola persegi, 4 juga nanti bentuknya pola persegi, 9 bentuknya pola persegi, 16 pola persegi, 25 pola persegi, 36 pola persegi, 49 pola persegi, dan seterusnya. Ini akan membentuk pola persegi. Di sini ada bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan kuadrat atau pangkat 2. Apabila kalian perhatikan, bilangan kuadrat mempunyai pola sebagai berikut. Di sini ada gambar pola bilangan persegi. Jadi di sini tadi untuk noktah-noktahnya tadi ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Jadi di sini ada untuk menentukan jarak suku-sukunya. Di sini ada 1, supaya dia sampai ke 4 dia harus ditambah dengan 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dia sampai 4, jadi harus 1 ditambah 3 sama dengan 4. Terus sini ada 4, 9, ini harus ditambah dengan 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke 16 berarti harus ditambah dengan 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gitu juga 16 ke 25 berarti harus kita tambah dengan 9 supaya dia 25. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9. 25 ke 36 berarti kita tambahkan 11. 25 kita simpan, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Jadi kita tambahkan 11 supaya hasilnya 36. 36 ke 49 berarti harus kita tambah dengan 13. Sama kayak tadi cara penghitungannya. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ditambah dengan 13. 49 sampai 64 berarti harus ditambah dengan 15. 64 sampai 81 berarti harus ditambah 17. 81 sampai 100 berarti harus ditambah dengan 19. Karena di sini nilainya, bilangan-bilangannya belum sama, jadi kita cari lagi 3 supaya menghasilkan 5. Ini harus ditambah dengan 2. Jadi 3, 4, 5. Jadi ditambah dengan 2. Terus 5 ke 7 ditambah lagi dengan 2. 7 ke 9 ditambah lagi dengan 2 supaya hasilnya 9. 9 agar hasilnya 11 ditambah 2. 11 agar hasilnya 13 ditambah dengan 2. 13 agar hasilnya 15 ditambah dengan 2. 15 ditambah dengan 17 itu 15 agar hasilnya 17 ditambah 2. 17
agar hasilnya 19 ditambah 2 juga. Jadi di sini sudah sama. 2 2 2 2 2 2 2 2 dan seterusnya. Jadi ada perbedaan di sini. Ya, kalau misalkan di sini belum sama angka-angkanya, boleh kita teruskan lagi sampai ke bawah. Tapi karena di sini cukup 2 kali, karena sudah sama semua, jadi kita selesaikan cuma sampai sini saja. Yang penting di sininya ini sama semua. Jadi nggak harus 2, di sini nggak harus 2. Kita tergantung angka-angka bilangannya. Di sini boleh 5 semua, boleh 7 semua, boleh juga 1, boleh juga negatif. Jadi nggak harus positif. Misalkan di sini ada misalnya min 2, min 2, min 2, min 2, itu juga boleh. Tergantung dengan angka-angka di atasnya. Selanjutnya, pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Yang A, rumus suku atau pola ke N pada pola bilangan persegi adalah Pn sama dengan N dikali N dan N pangkat 2. Suku-suku pada pola bilangan persegi merupakan hasil penjumlahan bilangan ganjil berurutan. Tuh, di sini bilangan ganjil berurutan. Paham sampai sini? Oke, pasti kalian masih bingung. Kok di sini ada bilangan suku-suku pada polangan bilangan persegi merupakan hasil penjumlahan bilangan ganjil berurutan. Bilangan ganjil berurutannya ini dari sini, Nak. Dari 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Jadi di sini suku-sukunya, suku-suku pola bilangan persegi. Jadi dia sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama ditambah sampai dengan seterusnya sama dengan N pangkat 2. Gimana? Jadi gini, kalau kita lihat di gambar, 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 ditambah 7 sama dengan 16. 16 ditambah 9 sama dengan 25. 25 ditambah 11 sama dengan 36. 36 ditambah 13 sama dengan 49. 49 ditambah 15 sama dengan 64. 64 ditambah 17 sama dengan 81. 81 ditambah 19 sama dengan 100. Ini juga yang di sini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. 11 ditambah 2 sama dengan 13. 13 ditambah 2 sama dengan 16. 16 ditambah 2 sama dengan 17. 17 ditambah 2 sama dengan 19. Jadi dia ini sama dengan N pangkat 2. Ini ada contohnya. Untuk contoh yang pertama, pola bilangan persegi ditentukan suku ke pola bilangan persegi tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Tadi kan rumusnya ini Pn sama dengan N dikali N sama dengan N pangkat 2. Jadi bisa juga Pn sama dengan N kali N, bisa juga PE atau sama dengan Pn sama dengan N pangkat 2. Nih, kita pakai yang Pn sama dengan N pangkat 2. Suku ke N pada pola bilangan persegi adalah Pn sama dengan N pangkat 2. N pangkat 2 ini kan sama aja dengan N dikali dengan N. Suku ke-18 adalah N-nya ini kita ganti dengan 18 karena N ini adalah suku. Jadi N ini kita ganti 18, jadi P18 sama dengan N kuadrat, jadi 18 pangkat
2. Jadi P18 sama dengan 18 pangkat 2 sama dengan 18 dikali 18 hasilnya 324. Untuk contoh yang nomor 2, jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 196, tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan tersebut. Kita jawab, suku ke N pada pola bilangan persegi adalah Pn sama dengan N pangkat 2. Maka Pn sama dengan N pangkat 2. Jadi Pn nya ini sudah diketahui 196. Jadi 196 sama dengan N pangkat 2. 96 ini kan 14 dikali dengan 14. Jadi 14 pangkat 2 sama dengan N pangkat 2. N nya sama dengan 14 gitu. Jadi di sini 1.3.2 pola bilangan persegi panjang. Pada umumnya, penulisan pada bilangan yang dilandasi dengan pola persegi panjang hanya dipakai dalam bilangan yang bukan bilangan prima. Nah, sampai sini saya ingin bertanya, tolong sebutkan bilangan prima yang kalian ketahui. Bilangan prima itu bilangan apa aja? Berapa aja? Pasti kalian sudah tahu karena di kelas 7 kalian sudah belajar tentang bilangan prima. Sudah? Ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terus berapa lagi habis 13? 17. Ya, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu kita ulang lagi, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke. Pada pola bilangan ini, nokta-nokta disusun yang pada pola bilangan ini, nokta-nokta disusun akan menyerupai bentuk persegi panjang. Jadi tadi kita akan noktanya kita dalam bentuk persegi atau segi 4 ya. Terus yang ini kita akan persegi panjang. Kita akan membuat persegi panjang dengan nokta-nokta titik-titiknya itu. Di sini contohnya yang A, di sini ada nokta gini. Ya. Di sini ada berapa nokta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nokta. Bentuknya persegi panjang. Iya, benar sekali. Jadi nokta di atas mewakili bilangan 10, yakni 2 dikali 5 sama dengan 10. 2, ini 2 barisnya, dikali dengan 5 hasilnya 10. Yang B, di sini ada berapa nokta? 6 nokta. Nokta di atas mewakili bilangan 6, yakni 2 dikali 3 sama dengan 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C di sini juga sama, ada 6 nokta. Berarti 3 dikali 2. Jadi di sini 2 barisnya dikali dengan 5. Ini 2 dikali dengan 3. 3 dikali dengan 2. Rumus suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Ini ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah titik-titik hingga ditambah 2 N sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Nah, 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan 2N ini adalah bilangan, adalah N bilangan atau sukunya. Nih, jadi ini adalah N bilangan atau suku namanya. Kita lanjut. Di sini ada contohnya.
Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Jawab. Suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Jadi tadi kan sudah diketahui ini suku ke-14, ini berarti sama aja dengan suku ke N. Jadi N-nya kita ganti dengan 14. Suku ke-14 adalah Rn, kita ubah jadi R14 sama dengan N kita ubah ke 14 dikali N kita ubah ke 14 ditambah dengan 1 sama dengan 14-nya turun dikali 14 ditambah 1 sama dengan 15. Jadi 14 dikali 15 sama dengan 210 atau 210. Contoh kedua, tentukan jumlah bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah sampai dengan 22 suku. Jawab. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah sampai dengan N suku sama dengan tadi rumusnya N dikali dalam kurung N plus 1. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik sampai 22 suku sama dengan 22 dikali dalam kurung 22 ditambah 1 sama dengan 22 nya turun, 22 ditambah 1 hasilnya 23. Jadi 22 dikali 23 sama dengan 506 atau 506. Jadi jumlah bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 11 ditambah sampai dengan 22 suku adalah 506. Sekarang yang ketiga, ini 1.3.3 pola bilangan segitiga. Selain mengikuti pola persegi panjang dan juga persegi, bilangan juga bisa kita gambarkan dengan menggunakan noktah yang mengikuti pola segitiga. Jadi setiap noktah ini bisa kita gambar atau bisa kita buat pola persegi panjang, bisa juga pola persegi, bisa juga dengan pola segitiga. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan kelima bilangan yang mengikuti pola segitiga di bawah ini. Yang pertama ini ada noktah, ini noktah 1 mewakili bilangan 1. Yang kedua noktah 3 mewakili bilangan 3. Yang ketiga noktah 6 mewakili bilangan 6. Yang keempat noktah 10 mewakili bilangan 10. Jadi bentuknya seperti segitiga. Yang ini segitiga, yang ketiga ini segitiga, dan yang keempat ini juga bentuknya segitiga. Sehingga bilangan yang mengikuti pola segitiga bisa kita tuliskan seperti berikut ini: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 dan seterusnya. Coba kalian perhatikan bilangan yang mempunyai pola segitiga. Ternyata bilangan-bilangan tersebut dibentuk dengan mengikuti pola sebagai berikut. Ini ada gambar pola segitiga. Jadi seperti gambar pola persegi panjang tadi. Di sini ada 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Ini dari sini tadi yang mewakili bilangannya. Ini mewakili bilangan. Terus 1 sampai 3. Jadi 1 ditambah berapa agar menghasilkan 3? Berarti ditambah 2. 1, 2, 3. Jadi ditambah dengan 2. 3 ditambah berapa agar menghasilkan 6? Berarti ditambah dengan 3. 3, 1, 2, 3. Gitu juga ini 6 ditambah berapa agar menghasilkan 4? Agar menghasilkan 10. Berarti kita tambah 4. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ditambah dengan 4. Gini juga seterusnya. 10 ditambah 5 atau 10
ditambah berapa untuk menghasilkan 15, berarti ditambah dengan 5. 15 ditambah berapa agar menghasilkan 21, berarti ditambah dengan 6. 21 ditambah berapa agar menghasilkan 28, berarti ditambah dengan 7. 28 ditambah berapa agar menghasilkan 36, berarti ditambah dengan 8. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 4 sama dengan 10, 10 tambah 5 sama dengan 15, 15 ditambah 6 sama dengan 21, 21 ditambah 7 sama dengan 28, 28 ditambah 8 sama dengan 36. Karena di sini bilangan-bilangannya belum sama, masih beda-beda. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Berarti kita cari lagi polanya. 2 ditambah berapa agar menghasilkan 3? Ditambah dengan 1. 3 ditambah berapa agar menghasilkan 4? Ditambah dengan 1. 4 ditambah berapa agar menghasilkan 5? Berarti ditambah 1. 5 ditambah berapa agar menghasilkan 6? Ditambah 1, gitu juga seterusnya. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Di sini polanya sudah sama semua bilangan-bilangannya. Jadi cukup sampai di sini saja. Atau 1 sama dengan 1, 3 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. 6, 1 ditambah 3 sama dengan 6. 10, 1 ditambah 4, maaf salah, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. 15, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15, gitu juga seterusnya. Kalau 21 berarti 1 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, hasilnya 21. Tentukan rumus suku atau pola ke n pada pola bilangan segitiga adalah Tn sama dengan 1/2 atau setengah dikali n dalam kurung n plus 1. Ini rumus pola segitiganya. Contoh yang pertama, tentukan suku atau pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Jawab, Tn sama dengan setengah dikali n dikali dalam kurung n plus 1. T, karena di sini suku pola ke-12, jadi n-nya kita rubah ke 12 semua. T12 sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 ditambah dengan 1. Jadi ini 6 ini dari sini. 1 dikali 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kalian sudah paham pastinya ini, karena sudah kita di SD dan di kelas 7 juga sudah belajar tentang perkalian seperti ini, perkalian pecahan. Dikali dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi 6 dikali 13 sama dengan 78. Jadi pola ke-12-nya itu adalah 78. Yang kedua, jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 1, 2, 7, 5, suku keberapakah itu? Jadi tadi kita ini mencari pola bilangan. Jadi kita nyari tentukan pola bilangannya. Sekarang ini kita cari sukunya, kebalikannya dari soal nomor 1 tadi. Jawab, ini rumusnya, setengah n dikali dalam kurung n plus 1 sama dengan 1, 2, 7, 5. Jadi, nah, ini kalian pasti bingung kan dapatnya dari mana? Setengahnya hilang, kenapa di sini jadi 2, 5, 50? Oke, jadi ini kan perkalian, setengah dikali n, perkalian. Jadi kalau misalkan setengah ini pindah ruas, jadi perkalian pindah gimana? Ayo. Oke, jadi n ditambah 1 sama dengan 2, 5, 50 ini dari mana? Dikalikan dengan 2,5 ini. Jadi kalau misalkan pecahan pindah ruas, dia pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 1, 2, 7, 5
dikali 2 per 1. Jadi hasilnya 2550. Dengan mengingat 50 kali 50 sama dengan 2500, maka nilai N kira-kira 50. Misalkan N sama dengan 50. Jadi kita cari pendekatannya dulu. Berapa kali berapa supaya hasilnya 2500. Jadi kita cari pendekatannya. Misalkan N sama dengan 50, maka N dikali 50 ditambah 1 sama dengan 51 dikali 51. Jadi 50 ditambah 1 sama dengan 51, sama dengan 50 dikali 51 sama dengan 2550. Jadi benar nilainya. Jadi untuk N sama dengan 50 ternyata hasilnya tepat gitu. Dengan demikian setengah N dalam kurung N plus 1 sama dengan setengah dikali N tadi 50, jadi kita masukkan 50 dikali dalam kurung 50 ditambah 1 sama dengan ini tadi sama 1 dikali 50 dibagi 2 hasilnya 25 dikali 50 ditambah 1 hasilnya 51. Jadi 25 dikali 51 hasilnya 1275 sesuai dengan yang diketahui di soal tadi. Nah, yang keempat ada pola segitiga Pascal. Kalian sudah tahu soal pola segitiga Pascal. Jadi di sini dia harus satu semua, di sini juga harus satu semua. Nah, ini dari sini 1 ditambah 1 hasilnya 2, terus 1 lagi 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 dikali 1 hasilnya 3, 1 lagi 1 dikali 1, terus 1 ditambah 3 hasilnya 4, 3 ditambah 3 hasilnya 6, 3 ditambah 1 hasilnya 4, dan 1 lagi. Ini sampai ke 7, I sama dengan 7. Pada segitiga Pascal, jumlah bilangan pada baris ke N adalah 2 pangkat N min 1. Contoh, pada pola bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlah bilangannya 32? Jawab, jumlah bilangan pada baris ke N sama dengan 2 pangkat N min 1, maka 2 pangkat N min 1 sama dengan 32, 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali, ini menghasilkan 32 di sini. Jadi udah sama, di sini 2, di sini juga 2. Jadi N min 1 sama dengan 5. N min 1 pindah ruas jadi positif 1, jadi N sama dengan 5. N sama dengan 6. Yang kedua, tentukan baris ketujuh pada polangan bilangan segitiga Pascal, kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Jawab, pola bilangan segitiga Pascal adalah ini, pola bilangannya sampai 7, sampai baris ketujuh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, jadi sampai ke 7 gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini. Jadi, baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal adalah hasilnya 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1 dari sini. Jumlah bilangan pada baris ke-7 sama dengan 2 pangkat N min 1. Jadi N-nya kita ganti dengan 7. 2 pangkat 7 min 1 sama dengan 2 pangkat 6, jadi 7 dikurang 1, 6. Jadi 2 pangkat 6 itu sama aja dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 64. Jadi dikali sampai 6 kali 2-nya. Ini ada penggunaan segitiga Pascal. Pada bagian ini akan dibahas tentang penggunaan pola bilangan segitiga Pascal pada pemangkatan suku 2 dalam operasi bentuk aljabar, yaitu A plus B pangkat N, dan menentukan himpunan-himpunan bilangan dari suatu himpunan secara terperinci. Contohnya, tentukan hasil pemangkatan suku 2 dari A plus B pangkat 2. Ini dannya ini seharusnya hilang. Nih, jadi kita cari dulu segitiga Pascalnya. Mulai dari 1, 1, dan 1. Jadi 1 ditambah 1, 2. Jadi 1 lagi, 1
terus 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 1 3, terus 1 lagi. Jadi ini A plus B pangkat 0, A plus B pangkat 1, A plus B pangkat 2, A plus B pangkat 3, dan di sini namanya koefisien suku ke-1, koefisien suku 2, 3, dan ini 4, ini maaf ya nak ya, ini sebenarnya koefisien suku ke-4. Jadi bukan 1, ini sebenarnya salah ketik. Jadi A pangkat B kuadrat sama dengan 1A plus 2B plus 1B kuadrat. Jadi sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi ini caranya nih, cara mencari segitiga Pascalnya. Yang kedua, tentukan banyak himpunan bagian dari A sama dengan A, B, C, D, E berikut. Yang A mempunyai 1 anggota, B 2 anggota, C 3 anggota, dan D banyak himpunan bagian seluruhnya. Di sini akan kita bahas. Di sini segitiga Pascalnya, kalian pasti sudah bisa kan mencarinya. Jadi di sini namanya himpunan kosong A, AB, ABC, A, B, C, D, A, B, C, D, E. Jadi kita perhatikan keterangan pada pola bilangan segitiga Pascal di atas untuk himpunan dengan 5 anggota, yaitu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi ini ya. Yang pertama, yang mempunyai 1 anggota itu ada 5. Jadi hanya A, terus B, C, D, E. Jadi cuma 5. Yang B itu yang mempunyai 2 anggota, itu ada 10. Jadi AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE ada 10. Yang C yang mempunyai 4 anggota itu ada 5, yaitu ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, dan BCDE. Yang 4 ini banyak himpunan bagian ABCDE seluruhnya. Ini jadi kita masukkan ke rumus 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5, bukan 2 pangkat min N1. Di sini saya kasih tugasnya. Saya kasih ada tugas untuk kalian di rumah. Di sini ada 5 soal. Boleh kalian saya harap kalian mengerjakannya. Boleh minta tolong dengan orang tuanya untuk mengawasi tugas kalian, atau supaya kalian nanti maksudnya minta bantu sama orang tuanya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.